Yo semua, di video ini kita akan membahas anime Kimetsu no Yaiba, Season 2 episode 7 berdasarkan manganya. Dan jika video ini dapat menghibur, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan mari, kita opening dulu. Ah, 違うんだ。 Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Cerita berlanjut setelah Nezuko berhasil menginjak dan menembus punggung Daki, dan mendorongnya sampai jatuh ke tanah, dengan kakinya yang terlihat mulus. Di sisi Tanjiro setelah mendengar suara keluarganya, yang terdengar untuk cepat bangun dan menolong adiknya, segera kembali berdiri dengan memegang katananya kembali. Sementara di sisi Daki merasa kesal dijatuhkan oleh Nezuko, lalu mengatakan kalau akan menghancurkan Nezuko. Daki pun mulai menggerakkan selendangnya ke arah Nezuko, dan serangannya, membuat sebagian tangan dan kaki Nezuko terpotong. Tapi sungguh tetapi, Daki merasa sangat terkejut, karena darah Nezuko seperti menyambung, membuat potongan tubuhnya menahan serangan selendang Daki. Lalu Nezuko membakar Daki dengan apinya, dan Daki pun menjerit karena terbakar oleh api Nezuko. Nggak lama kemudian, tubuh Nezuko pun kembali utuh lagi. Nezuko pun kembali menginjak kepala Daki sampai hancur, lalu menendang dan menghempaskannya ke dalam bangunan yang ada di samping mereka. Nezuko berniat menghampiri tubuh Daki yang terhempas, lalu memasuki bangunan itu, tapi di sana terdapat seorang warga wanita. Nezuko pun terlihat kehilangan kendali atas dirinya, lalu menyerang wanita itu. Tapi semuanya dihentikan oleh Tanjiro. Tanjiro menempatkan pedangnya di mulut Nezuko, dan mengatakan agar Nezuko menahannya, dan menjaga kendali dirinya kembali. Tanjiro meminta maaf telah membuat Nezuko ikut bertarung, lalu mengatakan kalau bau darah Nezuko ada di mana-mana. Tanjiro merasa tahu, seberapa berat luka yang diterima Nezuko, ketika Tanjiro nggak sadarkan diri. Tanjiro pun mengatakan kalau semuanya sudah cukup, kamu boleh istirahat dan tidur, untuk memulihkan tubuhmu. Tapi Nezuko masih lepas kendali, dan mendorong tubuh Tanjiro menembus atap, menuju lantai 2 rumah itu. Di sana warga yang melihat mereka pun terkejut, setelah melihat ada 2 orang yang telah muncul dari lantai bawah. Sedangkan Shin menampilkan kembali Daki. Daki sudah pulih dengan wajah yang begitu marah, terlebih lagi dia kaget ngelihat Nezuko bisa ngeluarin jurus darah iblis. Jurus yang hanya bisa membakar iblis, dan merupakan jurus tingkat tinggi, dan lebih parahnya lagi, hal itu membuat Daki nggak bisa nyembuhin diri dengan baik. Daki pun merasa sangat kesal kepada Nezuko. Sedangkan Tanjiro saat ini sedang berpikir keras, setelah melihat kalau Daki akan segera menyerang lagi, dan berpikir apakah dengan melepas Nezuko, memang satu-satunya jalan terbaik. Tapi Tanjiro membatalkan pikirannya, karena di sana juga ada warga, dan Nezuko sedang lepas kendali. Tapi tiba-tiba, muncul seseorang di depan Tanjiro dengan wajah bodohnya, itu adalah seorang Hashira angin dengan nama Usui Tengen, dan mengatakan, "Woi, bukannya kamu adalah Kamado Nezuko? Kelihatannya adinmu berubah menjadi iblis dengan cukup baik." Lalu tiba-tiba berteriak, "Kamu menunjukkan kehebatanmu di depan Tuan Oyakata, dan lalu sekarang, inikah yang terjadi?" Sementara di sisi Daki tertegun melihat kedatangan seorang pilar, sambil berkata, dia nggak perlu repot-repot menghampirinya. Dan Usui Tengen pun mengatakan kalau dia berisik, dan mengganggu Tengen yang sedang berbicara, dan mengatakan kembali, "Kamu bukanlah iblis bulan atas, kamu terlalu lemah, pergilah." Mendengar ucapan Tengen Daki pun terkejut, dan tiba-tiba, kepalanya bergeser jatuh ke bawah. Tanjiro pun merasa sangat kagum, melihat kejadian di depannya, tapi di depan Tanjiro saat ini, Usui Tengen masih dengan wajah idiotnya mengatakan, "Lakukanlah sesuatu terhadap adikmu, ceritakan pantun atau lagu tidur untuknya." Tapi tiba-tiba Nezuko kembali mendorong Tanjiro keluar, lalu Tanjiro yang mengingat ucapan Usui, menyanyikan lagu keluarganya. "Tok tok tok, kelinci kecil, dari gunung kecil di sana. Tolong, anggap aja tadi gua lagi nyanyi." Gak lama kemudian Nezuko pun merasa dalam pangkuan ibunya, dan mulai sadar lalu menangis, kemudian dia pun tertidur. Dan Uzui yang ingin menghampiri Tanjiro, dihentikan oleh omongan Daki,
yang mengatakan kalau dia belum boleh pergi. Kamu telah memotong kepalaku, dan apa maksudmu tadi bilang aku bukan iblis bulan atas? Uzui pun menjawab, itu karena kamu sangat lemah. Daki masih mengatakan kalau dia iblis bulan atas tingkat 6 tapi Tengen masih ngeyel kalau dia bukan iblis bulan atas, itu karena Uzui beranggapan mudah saat menebasnya. Tapi masalahnya bukan itu, padahal kepalanya sudah tertebas, tapi dia masih punya tenaga untuk bicara, apalagi tubuhnya juga belum menghilang. Tengen mulai memikirkan hal itu. Sementara di sisi Daki terlihat marah dan putus asa, lalu memanggil kakaknya, emang gitu kalau cewek bro, beraninya ngadu. Gak lama kemudian, muncul seorang sosok iblis dari belakang Daki, Uzui pun langsung memasang sikap waspadanya. Dan gak lama kemudian, iblis laki-laki itu meletakkan kembali kepala Daki ke bagian atas, lalu mengatakan, kamu terlahir sebagai wanita yang cantik, usap air matamu dan jangan nangis lagi. Iblis laki-laki itu pun melihat ke arah Uzui, dan tiba-tiba dia melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hashira Uzui pun segera melakukan pertahanan. Dan iblis ini mengatakan, bagus sekali, kamu bisa menahan seranganku, padahal aku menyerangmu dengan niat membunuh. Di sisi Uzui hanya bisa berekspresi terkejut, setelah melihat dan menahan serangannya yang sangat cepat. Iblis ini pun berdiri memandang Tengen, lalu mengatakan kalau dia sangat iri kepada wajah Uzui, dan mengatakan pasti Uzui sangat populer di kalangan wanita. Dan di sisi Daki menangis sambil mengatakan, kalau nggak hanya Uzui saja, di luar sana masih ada 3 orang lagi. Iblis ini mengatakan kalau akan mengakhiri hidup Uzui, dengan membuat tubuhnya berputar, sambil melancarkan serangan mengatakan, karena itulah namanya adalah Gyutaro. Dan di sisi Tanjiro, melihat serang sabit iblis itu, dan mencium bau darah Hashira Uzui, Tanjiro pun bergegas segera membantu Hashira Uzui. Tapi terdengar suara yang mengatakan, aku juga di sini, itu adalah Inosuke dan Zenitsu yang tertidur sambil lari. Tanjiro pun mengatakan agar mereka segera membantu Hashira Uzui, dan Tanjiro mau masukin Nezuko ke kotak dulu. Inosuke dan Zenitsu pun langsung menuju tempat pertarungan. Dan di sisi Uzui Tengen, terlihat berdiri melindungi seorang anak di belakangnya, sedangkan Gyutaro berkata, aku sangat iri kawan, di mata mereka kau pasti seorang pahlawan, dan kau akan menerima banyak ucapan terima kasih dari mereka. Uzui pun dengan wajah datar menjawab, tentu aja bego, karena aku adalah pujaan hati wanita, apa pagi aku punya istri 3. Iblis ini pun merasa kesal dan teriak, setelah dengar istrinya ada 3. Pertempuran sengit antara mereka pun kembali terjadi, Gyutaro melancarkan serangan sabitnya kembali, tapi Uzui bisa menghindarinya. Lalu Uzui menyuruh bocah itu segera lari dan sembunyi, tapi arah tebasan Gyutaro berputar ke bocah itu, untungnya Uzui menangkisnya sambil mendapati kesimpulan, kalau Gyutaro dapat mengubah arah serangannya. Hashira Uzui pun berpikiran, ada apa dengan kedua saudara ini, padahal adiknya sudah ditebas, tapi kenapa masih nggak apa-apa. Uzui pun juga mikir, apa jika dia nebas kakaknya, maka mereka akan selesai. Uzui melancarkan sebuah serangan, tapi walau bagaimanapun, serangannya kali ini telah gagal. Di sisi adik kakak ini sedang main gendong-gendongan, sambil mengatakan kalau mereka adalah satu. Gyutaro pun mengatakan, kalau Uzui terlihat berbeda dari semua pilar yang telah dibunuh olehnya, mengatakan kalau Uzui punya bakat, dan terlahir sebagai orang yang terpilih. Uzui pun berkata jangan bercanda, orang sepertiku kau bilang punya bakat, sedangkan di luar sana ada orang yang hanya butuh waktu 2 bulan, untuk menjadi seorang pilar. Uzui pun dengan wajah marah berteriak, kau pikir berapa nyawa, yang sudah gagal aku selamatkan. Sekian dan, terima gaji. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。